orang tersebut tidak pernah melakukan satu kebaikan pun, akan tetapi seseorang itu tauhid, bertauhid, takut kepada Allah, maka Allah akan mengampuni walaupun dia itu tidak bertauhid sama sekali. Itu. Takut kepada Allah. Awakmu lho apa, sangumu lho apa marine? Ngono lho cara Jawa ni. Ya wedi ing panjenengan. Nah, maka Allah itu mengampuni dengan ketakutannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hal utawi saman iku lam yakmal orang ngelakon desa seman khairan ing kebagusan keton ing dalam saklawase ila tauhid kecoba tauhid. Tetapi seseorang tersebut itu bertauhid tapi tidak melakukan suatu kebaikan. Begitu. Tadi kan bab pertama sama bab kedua. Tadi bab pertama itu orang yang welas asih memberikan kebaikan. Sementara yang di bab kedua ini ngelongso, kunutun min rahmatillah, saking dilarangnya kunutun min rahmatillah sampai kayak begitu. Sampai seseorang tersebut itu masuk neraka dikarenakan taknatu min rahmatillah. Wa ala hadza hikayatun anna rajulan mata ala ahdi Musa sallallahu alaihi salam faqaraha ya maqasangit sapa anaso manungso goslahu ing aduse sirajul wa dafnahu lan mendem ing rajul li faskihi karena fasik rajul fa akhazahu bi rijlihi maka ngalap sapa nas ho ing rajul sumatarahu maka watarahu lan ngungcelake sapa nas ho ing rajul fil masdalati ing dalam jurang Fa'auha ya maka maringi wahyu sapa Allah Ta'ala tamaha sapa Allah ila Musa maring Nabi Musa wa qala ya Musa mata rajulun fi mahallati fulanin fil masbalati ing dalam jurang mata mati sapa rajulun wong lanang fi mahallati fulanin ing dalam panggonane wong fil masbalati rupane ing dalam jurang dilemparkan kepada suatu lembah wa huwa halai utawi seman iku waline ingsun nyatane min auliya'i saking pira-pira auliya'i ingsun pira-pira waline ingsun walam yaksilhu walam yakfinuhu walam yakfanuhu walam yaksil lan ora mate lan ora ngadusi sapa senas walam yakfunu lan ora ngafani sapa senas walam yakfinu lan ora ngafani sapa senas kabeh karone ing rajul fashab ya moko budalan sapa sira anta ya sira faks alhu wa kafinhu wa sallahu alaihi wa dafnu moko ngadusana sapa sira hu ing rajul wakaf lan ngadu lan ngafani sapa sira wa lan salat sapa sira alaihi ing atase rajul wa dafnuhu lan ngafani sapa sira lan mendemo sapa sira ing rajul faja'a ya makataka sapa Musa alaihi salam ila tika mahalati fa sa'alahum anil mayyit ya maka pudalan sapa Musa alaihi salam ila tilkal mahalat ingdal mare mangkono panggonan. Kemudian Nabi Musa itu OTW ke lokasi di mana rajul itu berada. Kemudian Nabi Musa itu bertanya kepada mereka dari mayit yang mereka buang ke suatu lembah itu, mata rajulun fi sifati kaza wa kaza, mata mati sapa rajulun wong lanang fi sifatin ing dalam sifat sak sifat kaza wa kaza, sifat iki pokoknya sifatnya kayak gini
Wa innahu kana fasikon wa innahu lan sak temene si rajul iku kana ana sapa rajul iku fasikon wong fasik. Orang rajul ini adalah orang yang fasik, sehingga orang fasik tersebut itu tidak dimandikan, tidak di sehingga dilakukannya tindakan mereka seperti itu. Fasiknya kebangetan fasiknya. Kemudian Nabi Musa itu bertanya, aina iku ing dalam endi makanahu utawi panggonane rajul. Saiki di endi? Fa inna Allah ta'ala auha ilayya uhya auha maringi sapa maringi wahyu sapa Allah ilayya maring ingsun li ajli ikrana mengkono-mengkono mayat. Maka beritahukanlah kepadaku tentang tempatnya dia, tentang tempatnya si rajul tersebut. Fazahaba falamma ra'a maka ing dalam sak mangsane ningali ho ing si rajul sapa Musa alaihi salatu wassalam matruhan fil masdalati matruhan iku den uncalaken fil masdalati ing dalam lembah. Akhbaru kang ngabari ho ing Musa sapa ana manungsa ansau i'af alihi saking olone penggaweane si rajul. Pira-pira ngaja yang mau nyelamati sapa Musa Nabi Musa. Ya bermunajat sapa Musa bahwa pangerane Musa. Kemudian Nabi Musa itu bermunajat kepada Allah. Kemudian Nabi Musa itu bermunajat kepada Allah ketika mereka itu menceritakan terkait kejelekannya si rajul tersebut, dikarenakan dia itu fasik, dikarenakan dia itu adalah seseorang yang membuat kejelekan. Faqala ya ilahi amartani bidafni wassalati alaihi wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran. Bermunajat kepada Allah, ya Allah, kenapa kamu memerintahkanku untuk menguburkan dan mensolatinya, sementara kaumnya dia menyaksikan bahwasanya dia itu melakukan sesuatu perkara yang jelek, sementara Allah itu lebih mengetahui ketimbang mereka kepada sesuatu yang baik dan sesuatu perkara yang jelek. Maka Allah itu memberikan wahyu lagi kepada Nabi Musa, ya Musa, sadaqa qaumahu fima haku anhu an sau'i af'alih. Andaikan ini artinya aja lah, langsung bahasa Indonesianya aja ya. Ini aku nggak tahu bahasa Jawanya. Jikalau nantinya bertanya kepadaku siapa seluruh orang berdosa ini, seluruh orang yang berdosa ini di dalam muka bumi ini, maka aku akan memberikan welas asih kepada dia, selama halnya masih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana arhamur rahimin, dan aku adalah orang yang Allah itu adalah arhamur rahimin pastinya. Qala Musa, nah ini Nabi Musa di dalam cerita ini ada 3 perkara yang dimana 3 perkara tersebut itu ya antara kebagusan sama kejelekan ini berkumpul semua. Ijtama'a fi salasu khisalin hatta irtaqabal maksiyati mara qara'atil maksiyati. Nabi Musa ini berkumpul tiga perkara yang jelek, sementara dia sengit kepada 3 perkara tersebut, yaitu mengikuti hawa nafsu, sama baik kepada perbuatan yang jelek, sama kepada iblis. Dan ikat obat maksiat ini kan berkumpul. Yang nomor 2,
Sementara Nabi Musa itu berkumpul bersamaan juga dengan orang-orang fasik. Nah ini Nabi Musa bingung nih. Nabi Musa bingung ketika ada orang yang lacut sama orang yang soleh, maka orang yang lacut itu tidak membenci dia, sementara orang yang soleh itu menyayanginya. Maka Nabi Musa lebih mendahului orang yang soleh ketimbang orang yang lacut. Wa qala fi riwayah Wahb bin Manhab annahu qala ya Rabbi law afautani wa ghafartu dzunubi yafdahu awliyaika wa anbiyauka wa yahzanu syaitana aduwi wa aduwa. Nah makanya inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Itu. Sementara ketika diazab dengan dosanya, maka setan ini bergembira dan bersuka cita. Setan ketika disiksa, manusia itu disiksa dengan dosanya. Masih kondangan ya Mas. Terima kasih. Oh iya, Patkun aja dulu Pak. Patkun aja dulu. Iya Romli, iya siap ya. Ketika Allah itu mengampunkan kepada suatu dosaku, maka para aulia sama para anbiya itu gembira ketika Allah mengampuni dosaku. Ketika nantinya aku diazab dengan dosaku, maka setan itu gembira dikarenakan mengikuti jalannya setan, dan setan itu bergembira atas kematiannya seseorang tersebut. Bergembira, maka para nabi akan ngelongso atau merasa khawatir ketika nantinya seseorang tersebut diazab dikatakan dosanya. Faghfirli Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqul farhamni wa tajawazza anni. Nah makanya nih ada doa nih di sini nih. Ada suatu riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Manbih, yaitu adalah doa ketika seseorang tersebut itu merasa penuh dengan dosa, ketika orang tersebut itu jatuh di dalam dosa. Tuh, inilah doanya, coba di screenshot aja deh. Ini saling belajar aja. Aku juga masih belajar. Inilah doanya. Nah ini. Nah, dari sini doanya nih. Coba di screenshot aja nih. Ini ada suatu doa ketika seseorang tersebut itu penuh dengan dosa. Ini. Makanya walaupun sefasek-faseknya orang itu, ya pasti Allah bakalan mengampuni dosanya. Sementara Nabi Musa pun seperti itu. Berkumpul bersama orang-orang yang fasik. Musa pun kebingungan.